Saya muncul di sana, saya teriak, ini kajian mahasiswa, ini tuntutan mahasiswa, Pak. Saya tegaskan, ini murni inisiasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram. Tidak ada satupun oknum pihak yang menunggangi itu. Kalau bisa, program-program yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini perlu dievaluasi, perlu dipertimbangkan. Jika dalam suatu kondisi yang memang tidak mungkin untuk dilanjutkan, di stop aja. Jangan dilanjutkan. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan itu tidak pantas untuk dimenangkan. Halo Tribuners semua, selamat datang di Saksi Kata rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama bersama saya, Laila. Seperti yang kita tahu, kemarin saat kunjungan Presiden Prabowo ke Lombok, ada aksi dari mahasiswa yang mencegat iring-iringan Prabowo untuk menyerahkan aspirasinya secara langsung. Dan ini sangat ramai dibicarakan di sosial media. Dan kita tanya apakah ini aksi yang sudah direncanakan atau aksi spontan dari mahasiswa tersebut. Dan dia adalah Maulana, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram. Dan di depan saya sudah ada Bang Maulana. Panggilannya Siapa? Bang? Maulana, Mbak. Maulana ya. Bang, kemarin kan ramai banget ya. Ya. Cegat iring-iringan Presiden Prabowo. Yang saya ingin tanya, kok bisa lolos gitu loh. Sebenarnya itu juga di luar dari kemampuan kita berdua sama teman saya Imam namanya kan. Awalnya yang pertama, kita mendapat kabar bahwa AHY ini udah tiba di Mataram dan dia nginap di Mataram. Setelah saya pergi ke Islamic Center, ternyata saya lebih duluan AHY yang pergi ke Meninting. Kita Jumatan, setelah kita Jumatan, sebelumnya saya juga dapat berita, saya membaca di media bahwa Prabowo akan gunakan helikopter. Kita duduk, setelah Jumatan kita lihat helikopter. Terus ambil motor, kita kejar-kejaran sama helikopternya. Sekitar 10 sampai 15 menit mendarat helikopternya. Kita pakai map juga, kita belum pernah juga ke Meninting. Ini ternyata map ini luar biasa juga ternyata. Kita jalan dan ada satu pertigaan yang harus kita belok kanan sebenarnya di map itu. Namun teman-teman aparat karena macet, kita diarahkan ke arahnya Pak Prabowo. Sampai di sana, kita tanya PH-PH di sana ada apa ini, kadang nggak ada yang respon dan lain sebagainya. Saya posisinya sama teman saya nggak pakai helmet, berdua saja, tidak menggunakan atribut-atribut yang mencurigakan, gerak-gerik kita juga tidak mencurigakan. Akhirnya dari arah Sayang-Sayang, kalau nggak salah lokasi di sana, datang beliau. Saya masih diskusi ini sama Imam ini, masih diskusi apakah kita cegat di sini apa gimana. Soalnya tujuan awal kita ini kita mau serahkan ke Bendungan Meninting. Kita mau temui dia di sana. Akhirnya setelah tek, kita ambil almet jok motor, HP, serta dengan kajian kita bawa. Teman-teman APH sedang mengawal di depannya. Saya tunggu dia Prabowo ini di depan. Bisa dilihat di video itu. Saya muncul di sana. Saya teriak, ini kajian mahasiswa, ini tuntutan mahasiswa, Pak. Dan saya khusus pribadi, teman-teman DPM Unram juga memberikan apresiasi lah kepada Presiden Prabowo. Karena semenjak saya bergerak di bidang pergerakan dan lain sebagainya, sepertinya pertama kalinya kajian mahasiswa ini diterima oleh Pak Presiden langsung. Berarti itu kemarin langsung diterima sama Pak Presiden langsung ya? Langsung diterima, Mbak. Saya kasih, langsung diterima. Dan saya juga melihat dia sempat membaca covernya. Covernya itu adalah desainan pamflet seruan aksi kita. Itu yang saya buat cover di kajian itu. Langsung saya lihat, langsung dibaca oleh beliau. Nah, terlepas dari itu kan langsung datang APH, kita diamanin dan lain sebagainya. Tapi bisa lolos gitu ya? Ya, tiba-tiba memang luar biasa lah. Kita juga berdua sampai nggak nyangka bisa lolos. Kecolongan kayaknya APH-APH ini. Harusnya kan di sepanjang jalan yang dilintasi Presiden, iringan Presiden, ada protokol dan penjagaannya ketat banget gitu. Dan teman-teman mudah saja menerobos itu dan gitu. jarak pengawal depan yang di depan ini agak jauh dia sama Presiden. Di belakangnya itu baru mobil Zulkifli Hasan, Ketua PAN itu dan lain sebagainya. Tapi memang situasinya waktu itu sepi ya? Maksudnya nggak begitu ramai crowded orang?
Dia agak sepi kalau di depan saya itu. Di belakangnya itu baru daerah pemukiman masyarakat, warga. Di depannya itu memang agak daerah persawahan. Daerah persawahan kan selalu dia nggak terlalu banyak bangunan dan sebagainya. Jadi nggak colongan dia di situ. Lihat ada mobil maung, terus teman-teman ngambil almet, ngambil kajian itu langsung diserahkan. Langsung diserahkan. Terus itu kan langsung diamanin juga tuh sama iya, APH. Sempat lah kita cekcok itu, Mbak. Cekcok juga sama APH di sana. Sampai respon mereka waktu itu? Ya kita dimarahin, diancam, di ini, di itu. Bahkan kita mau diangkut juga. Kita nggak mau dilepasin awalnya itu. Pertama udah kita kasih identitas kita. Ada lagi satu APH itu. Dia mau suruh kita hapus video itu. Dia videoin lama-lama. Akhirnya kita lakukan lobby dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa selamat dalam situasi itu. Akhirnya udah kembali. Dengan identitas yang dipegang gitu. Identitas yang dipegang. Kita bisa hadir di sini lah, Mbak. Terus tadi di belakang layar juga diceritakan ada dokumen-dokumen kajian yang hilang di WhatsApp apa segala macam itu. Iya. Setelah saya meng-share di akun DPM Unram, tiba-tiba HP saya itu hilang. Apanya yang hilang? Dokumen-dokumen di riwayat chat di WA itu tiba-tiba hilang. Jadi teman-teman media banyak menawarkan juga untuk memberikan kajian. Saya bilang HP saya ini tiba-tiba hilang semua dokumennya, riwayat chat, bahkan skripsi saya itu udah hilang juga. Padahal di sana dia hilang juga. Intinya data-data yang ada dalam WA itu Mbak hilang semua dia, riwayat chat itu. Jadi pasca penguploadan itu langsung hilang semua. Kita juga bingung kok cepat ini dia. Apa isi kajiannya yang sempat dibaca sama Pak Prabowo sehingga teman-teman berani banget untuk menyerahkan itu secara langsung dengan resiko-resiko yang ada? Iya. Resikonya memang berat ini kan. Tapi alhamdulillah kita selamat. Jadi dari beberapa kajian itu kita mengangkat tagline bahwa seluruh kebijakan Pak Presiden ini harus dievaluasi secara total. Yang diantaranya adalah makan bergizi gratis, kemudian Koperasi Merah Putih, dan saat-saat ini juga perbincangan tentang kenaikan harga BBM yang Pertamax. Kemudian untuk ada juga kita sisipkan beberapa kajian tentang kedaerahan yang berawal dari memang setiap saya aksi tidak pernah ditemui oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan terakhir aksi kita konsisten untuk tidak mau ditemui oleh gubernur, kecuali gubernur. Ya, kita tidak mau ditemui orang lain kecuali gubernur. Sampai-sampai aksi terakhir saya bersama teman-teman aliansi dari Unram juga menyatakan sikap tegas dan mengecam tindakan gubernur. Karena selama ini gubernur juga tidak pernah menemui kita. Jadi dalam isu-isu kedaerahan itu juga kita masukin. Ada juga kasus gratifikasi dana siluman yang saya rasa juga teman-teman juga mengikuti, cukup viral juga terkhusus di Nusa Tenggara Barat. Kita mulai dari MBG. Apa yang perlu dievaluasi? Apa dari kajian itu yang perlu dievaluasi oleh pemerintah sistem MBG? Ya, kita tahu bersama bahwa MBG ini kan satu program unggulan lah. Program yang sangat dijanjikan oleh Presiden Pak Prabowo. Kondisi lapangan, saya melihat melalui, saya juga melakukan KKN beberapa bulan terakhir, jumlah SPPG-nya ini kadang lebih banyak daripada penerimanya. Ini juga yang saya kagetin. Kadang penerimanya itu cuma 100, 200, tapi dalam satu kecamatan itu bisa 5, bisa 6 dia SPPG-nya. Pertanyaan kita di sini, siapa sebenarnya yang diuntungkan di sini? Itu yang mau saya evaluasi terkait dengan bahan-bahan yang kemudian digunakan juga ini, Mbak. Ada yang SPPG sini ambilnya ke Sembalun, ada padahal ada di daerahnya namun tidak diambil karena persoalan yang memang tidak bisa tersedialah, inilah, itulah. Itu yang saya rasa perlu dievaluasi oleh Pak Prabowo. Padahal jelas program ini harus menguntungkan masyarakat, lebih-lebih masyarakat. Ini saya melihat di lapangan, oknum-oknum ini yang lebih menguntungkan daripada masyarakat. Kan ini jahat juga ini.
Ini kan di luar daripada keinginan Pak Prabowo sebenarnya. Itu sama seperti pidato Pak Prabowo kemarin di Meninting itu, kita akan teruskan MBG ini, hanya banyak penyusup yang jadi maling di tubuh MBG gitu katanya. Ya dia tahu sebenarnya ini Pak Prabowo juga ini. Cuman sejauh ini langkahnya belum ada. Dia tahu sebenarnya, ya saya juga sempat ini menonton video itu, dia akan melanjutkan MBG, tapi dia tahu hal-hal yang memungkinkan akan merusak program tersebut. Saya rasa itulah isi kajian kita. Saya maunya Pak Prabowo langsung harus mengevaluasi langsung terkait dengan persoalan itu, Mbak. Tapi secara pribadi Bang Maulana setuju nggak dengan adanya program MBG? Ya kalau kebermanfaatannya kalau sesuai dengan apa yang diinginkan Prabowo, saya setuju. Cuman kan kenyataan lapangannya nggak begitu. Artinya saya tidak setuju. Di satu sisi, kalau memang kebijakan ini seperti yang disampaikan Prabowo, dia bermanfaat bagi petani, ketahanan pangan, dan lain sebagainya, saya setuju betul itu. Karena itu sangat-sangat menguntungkan masyarakat. Lapangan pekerjaan juga dibuka. Namun kondisinya saat ini kan, implementasi di lapangan, implikasinya jauh berbeda ini, Mbak. Penerimanya sedikit. SPPG-nya ini jauh lebih banyak. Dan ini yang punya SPPG ini kan oknum-oknum yang saya rasa juga tidak berhak untuk mendapatkan kebermanfaatan itu. Jadi itu ya. Bagaimana sebenarnya implementasi dari program ini bisa mensejahterakan masyarakat, kebermanfaatannya itu dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya oknum-oknum tadi. Termasuk yang disebut Pak Prabowo itu memang benar-benar harus dievaluasi. Itu hasil kajian kita. Kita tidak ada menuntut untuk di stop atau dihentikan, kita hanya minta untuk dievaluasi. Biar kebermanfaatannya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan mereka yang mencari untung di dalamnya, Mbak. Termasuk juga dengan Kopdas Merah Putih, sama juga sikapnya DPM Unram. Sikapnya sama. Kita juga mau dievaluasi kembali, dipertimbangkan kembali bahwa Koperasi Merah Putih ini dampaknya nanti ke masyarakat itu seperti apa. Karena dari sisi kita melihat bahwa keberadaan nanti dari Koperasi Merah Putih ini akan berdampak negatif juga terhadap masyarakat yang berjualan secara tradisional, misalnya pinggir jalan dan lain sebagainya. Sementara di Koperasi Merah Putih ini kan menyediakan beberapa kebutuhan juga. Takutnya nanti kita harus mengorbankan masyarakat di sana. Kalau bisa kebijakan ini jangan ada yang harus dirugikan, harus sama-sama menguntungkan, Pak. Memang harus sama-sama menguntungkan. Ya, itu adalah mengapa kami ingin dievaluasi kembali, dipertimbangkan kembali oleh Presiden Prabowo. Ya, kita berharap kedepannya seperti itu ya. Siap, Mbak. Ini kan gerakan, pasti teman-teman aktivis itu sudah seringkali beraksi ya. Dan banyak gerakan-gerakan yang mungkin dikatakan oleh sebagian besar orang ada yang menunggangi atau ada yang mendorong, pihak-pihak tertentu yang mendorong aksi-aksi berani dari mahasiswa. Kalau tidak ada yang mendorong atau tidak ada yang menunggangi, tidak ada yang pegang dari belakang, nggak mungkin kayaknya seberani itu gitu. Gimana tanggapannya? Ya ini memang narasi yang agak-agak gimana gitu di dalam publik ini kan, apa-apa aksi itu bayaran, ditunggangi dan lain sebagainya. Saya duduk ini, Mbak, saya tegaskan ini murni inisiasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram. Tidak ada satupun oknum pihak yang menunggangi itu. Saya kalau ada jaminan, kalau ada apa-apa, Mbak, saya berani jamin bahwa tidak ada satupun oknum yang berusaha menunggangi kami ataupun oknum-oknum yang menyuruh kami untuk melakukan hal tersebut. Ini murni gerakan kami. Ini murni dari gerakan mahasiswa. Ini murni dari gerakan teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram, bahwa momentum kehadiran Pak Prabowo ini kami jadikan sebagai momentum untuk memberikan sedikit catatan penting, sedikit kajian kami bahwa kondisi Nusa Tenggara Barat, kondisi bangsa, kondisi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini tidak baik-baik saja, Mbak. Terkait dengan beberapa program yang kemudian Pak Prabowo coba lakukan saat ini. Jadi tidak ada. Tapi pernah ada nggak ada pihak-pihak tertentu yang datang ke teman-teman DPM untuk
melakukan gerakan yang mungkin apa gitu, mengawal sebuah kasus apa mungkin gitu, tapi arahannya dari mereka ada tidak? Belum ada. Ya, karena kita ini baru terpilih juga, Mbak. Oke. Dan saya pastikan juga saya tidak akan menerima hal-hal begitu. Integritas seperti Jika kemungkinan ada seperti itu, Mbak. Oke. Kami harus bergerak berdasar kajian yang jelas, Oke. berdasarkan tuntutan yang jelas. Jika kemungkinan ada seperti itu, per hari ini saya katakan untuk seterusnya, saya tidak akan melakukan itu tanpa adanya kajian yang jelas. Jadi harus berdasarkan riset dan fakta yang ada. Betul. Dan tentunya harus kajian-kajian dan juga aksi-aksi harus memberi solusi untuk kebermanfaatan masyarakat. Betul, itu. Mbak. Tidak ada namanya menerima tunggangan. Ini kan narasi-narasi liar yang kemudian mencoba memecah belah masa Ya kan ini. kita tidak bisa menutup mata Ya. bahwa ada pihak-pihak tertentu yang Betul. melakukan itu gitu kan. Jadi ya kita konfirmasi tadi juga sudah dijelaskan akan menolak itu. Ya. Terus kalau respon dari kampus gimana dari aksi-aksi yang sudah dilakukan mungkin atau yang kemarin? Kalau sejauh Belum ada. ini belum ada respon dari kampus. Cuman ada beberapa dari teman-teman birokrasi palingan menanya hasil kajian. Apa yang kemudian disampaikan itu. Oke. Itu aja. Nggak ada bentuk intimidasi atau apanya. Nggak ada sejauh ini. Jadi kebebasan berpendapat itu masih aja belum ada intervensi yang jauh Alhamdulillah. lebih ini ya. Alhamdulillah tidak ada untuk di lingkungan Universitas Mataram. Oke. Sebagai mahasiswa dan aktivis, bagaimana seharusnya mahasiswa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, entah itu kebijakan pemerintah pusat ataupun kebijakan pemerintah daerah? Karena kan seringkali juga tuh pemerintah daerah juga dikritisi, bukan hanya Pak Prabowo ya. Iya. Pak Gubernur juga sering banget dikritisi dengan program-programnya. Betul, Gimana, betul. Bang? Ya, soal program pemerintah baik yang nasional maupun isu kedaerahan ini saya harap apa yang kemudian kami lakukan hari ini dengan memberikan kajian kepada Pak Prabowo langsung, diterima langsung oleh Prabowo, ini menjadikan sebagai langkah awal untuk menginisiasi teman-teman yang saat ini masih berjuang di jalanan, Pak. Ya. Teman-teman aktivis yang sampai saat ini masih tetap konsisten dalam proses pengawalan isu dan lain sebagainya. Ya. Terkait dengan bagaimana dengan kita menanggapi persoalan isu-isu yang kemudian dihadirkan hari ini, jelas bahwa saya rasa hampir seluruh lembaga-lembaga kemahasiswaan ini sebelum mereka bergerak, mereka terlebih dahulu akan melakukan kajian dan riset yang jelas. Ya. Itu menjadi dasar awal, ini tuh menjadi langkah awal dalam mereka melakukan gerakan. Semoga lewat momentum ini teman-teman yang masih saja berjuang, teman-teman seperjuangan di jalan, tetap konsisten, tetap semangat dalam mengawal beberapa isu yang kemudian ke depannya juga akan mericuhkan Indonesia ataupun NTB ini, Mbak. Kok mericuhkan? Gimana? Ya kan identiknya kan setiap keluar kebijakan ini kan tiba-tiba ini, tiba-tiba udah selesai, jadinya ribut lain sebagainya. Langkah baiknya kan dilakukan kajian dulu dan lain sebagainya. Biar jelas lah langkah. Biar nggak dikira ada oknum yang menunggangi dan lain sebagainya ini. Jadi memang dikaji itu perlu. Tapi setiap ada kebijakan pasti ada pro kontra. Dan ketika pro kontra ketika ada kebijakan pasti ada aksi gitu ya. Dan saya lihat banyak aksi-aksi yang tidak terjawab. Gitu, banyak aksi-aksi yang tidak ditemui jalan keluarnya dan berlanjut sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan gitu. Apakah para aktivis itu merasa frustasi atau semakin bersemangat untuk ayo lawan gitu? Ya. Sebenarnya itu sebenarnya langkah yang kemudian kita lakukan hari ini sebagai bentuk kekecewaan juga kepada pemerintah daerah ini. Saya mungkin orang yang setiap aksi-aksi itu selalu ada karena saya udah lama juga berkecimpung di dunia BEM dan DPM juga. Dan sejauh ini, apalagi di kepemimpinan gubernur yang sekarang, masa aksi itu tidak pernah ditemui. Sedangkan yang dukung-dukung MBG aksi kemarin dengan gagahnya beliau ini aksi.
ini kan bentuk pengkhianatan juga bagi mahasiswa. Kita juga bagian daripada NTB. Kenapa hanya suara mereka yang didengarkan? Kita juga punya suara, kita juga punya kajian yang jelas. Kenapa kemudian kita melakukan aksi itu? Itu hal-hal begitu tidak pernah kita rasakan untuk ditemui oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sekarang. Terkait dengan bagaimana semangat, sikap ketika kami tidak pernah ditemui sampai saat ini, kita tetap konsisten per hari terakhir kita aksi kemarin, bahwa kita akan tetap melakukan aksi-aksi dan aksi selanjutnya. Kalau bisa kita harus hadir jauh lebih banyak. Tidak ada kita malas lah, inilah palingan tidak ditemui. Tidak. Justru karena tidak ditemui ini yang membuat semangat kita ini yang semakin membara lah, kalau bisa Mbak ya. Semakin membara, semakin kuat, bahwa kita harus tetap konsisten pada apa yang kemudian kita sampaikan hari ini, kita kaji hari ini. Tidak ada yang namanya kita sedikit optimis, kita tidak optimis dan lain sebagainya. Kita tetap optimis. Gerakan ini harus tetap dilanjutkan. Bahkan persoalan yang sebenarnya kericuhan di pusat sebagainya, ini saya membacanya ini adalah pengalihan isu juga, Mbak. Kericuhan-kericuhan yang ada di nasional ini. Kan pasca itu mana orang membicarakan tentang MBG, Mbak? Mana orang membicarakan tentang Koperasi Merah Putih? Mana orang membicarakan tentang BBM? Kan hilang semua akibat beredarnya konflik-konflik di pusat itu antara mahasiswa dengan mahasiswa. Ini kan pengalihan isu semua. Jadi momentum diterimanya langsung oleh Presiden Prabowo kajian Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram. Semoga ini akan menginisiasi kembali. Ini akan menjadikan teman-teman mahasiswa yang pernah melakukan kajian tersebut untuk melakukannya lagi. Untuk melakukan aksi lanjutan. Jangan sampai kita terpropaganda, teralihkan oleh beberapa isu yang pernah terjadi di pusat. Kan bisa kita lihat. Kapan lagi orang-orang membicarakan tentang itu? Yang seharusnya menjadi perhatian ya tetap menjadi fokus perhatian. Harusnya teralihkan gitu ya. Alihkan. Cuman terkadang kita ini juga mau tidak mau mengikuti arus. Mengikuti arus juga. Makanya harapan saya kepada teman-teman mahasiswa ini juga, kita tetap konsisten dalam gerakan ini. Dalam mengawal beberapa kebijakan ini. Yang saya rasa jelas bahwa kita sama-sama sepakat kalau bisa program-program yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini perlu dievaluasi, perlu dipertimbangkan. Jika dalam suatu kondisi yang memang tidak mungkin untuk dilanjutkan, di stop aja, jangan dilanjutkan. Itu yang saya rasa perlu teman-teman lakukan juga. Semoga apa yang kemudian saya lakukan hari ini juga menjadi semangat lah bagi teman-teman aktivis yang masih sangat berjuang di jalanan sampai saat ini nih, Mbak. Ya, menjadi semangat buat teman-teman yang lain. Betul, ya, Mbak. Untuk melakukan kajian dan aksi yang berdasarkan data dan fakta dan kebermanfaatan itu tadi. Betul. Bang, sekarang di Unram jurusan apa? Saya jurusan pertanian saya. Oh, pertanian. Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian. Oh, wow. Semester berapa, Bang? Ya, semester akhir kita ini. Oke, semester akhir ya. Semester akhir. Oke. Apa cita-citanya, Bang, ke depan mungkin sebagai aktivis atau secara pribadi lah ke depannya? Kalau soal cita-cita ya kita tetap konsisten bahwa per kita jadi mahasiswa, saya memang sudah tertarik pada satu memang langkah perpolitikan yang ada di Indonesia. Terkait dengan cita-cita, harapannya ya kalau berdasarkan beberapa buku ataupun yang sana saya baca, bahwa salah satu cara untuk memperbaiki sistem ini adalah kita masuk dalam sistem itu. Artinya lewat mungkin karena saya udah berada dalam sistem depan ini, rasanya agak lebih mudah aja untuk menyampaikan apa-apa ini. Terkait dengan cita-cita belum ada gambaran sekarang, Bang. Masih semangat untuk kemudian memperjuangkan tentang kemaslahatan umat ini. Karena bagi saya sebagai juga kader di kampus, kader dakwah juga di kampus, bahwa kemaslahatan umat itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi kita, Mbak. Tapi saya mau bahas soal ini. Kalau kita lihat jejak-jejak politis yang sekarang itu rata-rata berangkatnya jadi dari aktivis ya. Betul. Abang juga bakal mengarah ke sana?
Makanya saya sampaikan tadi, kita nggak tahu untuk masa depannya. Cuman berdasarkan buku yang saya baca, ada tulisan Amin Sudarsono tentang kembalikan hak umat itu. Salah satu cara kita untuk memperbaiki sistem ini, kita tidak cukup berada pada satu konteks yang berbeda. Kita harus masuk dalam ruang yang sama. Kita harus masuk pada ruang yang memang punya kapasitas lebih dalam menentukan arah bangsa ini kemana. Oke. Seperti itu kalau menurut bacaan saya yang pernah saya baca. Kalau ingin memperbaiki ya terjun ke dalam sistem itu. Bang, siapa tokoh Indonesia mungkin yang diidolakan? Bebas. Bebas bisa ya. 2, bisa 3, bebas. Yang menginspirasi lah sebagai seorang aktivis atau sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang speaker gitu kan? Betul. Kalau soal Bapak bangsa, tokoh bangsa yang pas awal saya datang ke Mataram itu, saya orang Bima, daerah dari Ngali. Saya pertama membaca buku itu tentang tulisannya Tan Malaka. Tan Malaka beserta dengan berlangsungnya juga buku-buku Soekarno dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk yang lebih saya suka itu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir Al-Sabana. Sultan Syahrir. Karena dalam tulisannya itu yang paling saya ingat dan paling saya kagumi dan menjadi pegangan hidup saat ini adalah hidup yang tidak pernah diperjuangkan itu tidak pantas untuk dimenangkan. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan itu tidak pantas untuk kita menangkan. Karena hidup ini perjuangan ya. Iya, makanya harus kita menangkan. Bahkan itu menjadi pegangan tersendiri bagi hidup saya, Mbak. Yang bisa dibilang lahir dari keluarga-keluarga yang ya kurang mampu dan lain sebagainya. Itu menjadi pegangan hidup tersendiri lah, Mbak. Iya, itu perjuangan dan dinamika hidup yang kita lewati dan tujuan akhirnya ya menang ya. Menang dalam hidup. Kalau diberi kesempatan 1 menit untuk berbicara sama Presiden Prabowo, apa yang mau disampaikan? Ketemu misal. Harapannya ya, sebenarnya harapan besar kita itu kajiannya itu tidak hanya diterima oleh Presiden Prabowo ini. Bahkan seperti yang sampaikan Mbak itu, saya berharap betul bahwa saya dapat mendiskusikan langsung, dapat membicarakan langsung tentang isi kajian itu. Jadi Pak Prabowo ini jangan sampai hanya menerima saja, tapi harapan besar kita, dia juga membaca dan mempertimbangkan. Kalau perlu, kita harus berbicara dan berbincang terkait dengan apa yang kemudian kita tulis dalam kajian tersebut. Kita diskusikan bersama. Jangan sampai kayak Pak Prabowo ini sama kayak pejabat lainnya kan, diterima aja namun tidak ada bentuk eksekusinya, tiba-tiba hilang. Makanya langsung RI 1, tidak ada yang bilang kita harus sampaikan ke ini, sampaikan ke itu, tidak ada. Semoga Pak Prabowo membacanya, kemudian dapat kita diskusikan bersama berapa tulisan berisi kajian tersebut. Intinya ada diskusi. Dan kajian itu dibahas dan itu menjadi bahan evaluasi ya dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Itu Bang Maulana, cukup? Cukup, siap. Oke, terima kasih banyak. Ini diskusi kita seru sekali ya. Bercerita kehidupan aktivis. Seru sekali sebenarnya. Oke, Tribuners semua, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Laila dan di sini ada Ketua DPM Unram Bang Maulana, pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak.